Kita lanjutkan lagi perempuan bicara, saya ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau kita berbicara modus begal, ini udah berkembang dari waktu ke waktu ya, nggak cuma lagi todong, pakai celurit, pakai pistol. Sekarang ada janjian ketemuan COD, ada modus kencan. Apa yang harus diwaspadai, diperhatikan oleh pemirsa perempuan bicara malam hari ini untuk lebih hati-hati? Iya, kalau kita bicara pencegahannya gitu ya, yang paling utama sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kita anggap bahwa diri kita semua adalah calon korban nih, Oke. gitu. Kita berpikirnya seperti itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita melakukan pengamanan diri kita sendiri. Apa yang paling maksimum kita bisa lakukan? Misalnya kalau seperti, sorry? Suharlina, ya. Suharlina tadi ya Bu, mungkin ke depannya gitu ya atau bagi masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian itu, maka nggak akan lagi melakukan perjalanan sendirian, Oke. subuh-subuh gitu ya, berkendaraan motor gitu, melintasi wilayah itu. Apalagi sudah sempat diperingatkan oleh suaminya Betul. waktu itu ya. Oke, harus Apalagi lebih sudah hati-hati. pernah diperingatkan karena Nah. mungkin saya rasa, suaminya Ibu juga paham gitu ya karakter anak-anak muda suka nongkrong di situ, ngapain gitu kalau nggak mau melakukan aksi yang tidak-tidak gitu atau aksi kejahatan gitu ya. Itu yang pertama, paling tidak kalau kita perempuan nih ya terutama, eee, kita harus ada teman lah, biasanya laki-laki gitu yang bisa menemani kita melakukan pengamanan untuk kita melakukan aktivitas gitu Mbak. Jadi jangan sendiri, Oke. jadi jangan sendiri lagi karena memang, kalau bicara kodrat ya mungkin memang seperti itu kali ya, kelompok perempuan, Yang jadi lansia, gampang anak-anak itu rentan gitu kelompok ya. minoritas Heeh. gitu ya, rentan untuk menjadi korban Iya. kejahatan, rentan untuk menjadi victim. Nah paling tidak itu kita melakukan pencegahan dari diri kita sendiri. Nah untuk aksi begal yang lain gitu ya, modus misalnya, kayak ada yang COD, Iya, pura-pura iya. beli handphone gitu ya, Heeh. terus handphonenya diambil atau kendaraannya diambil, ya kita sebenarnya harus berpikir apa ya, sejernih mungkin kita harus cari tahu testimoni orang ini yang jualan ini seperti apa sih misalnya. Kita harus Kalau lebih teliti berarti ya, ya. ya kita harus lebih teliti. Heeh. Kalau biasanya lewat, online shop gitu ya, kita kan, bisa baca, testimoni, rating, Iya, komentar orang-orang yang pernah beli atau buyer istilahnya. Nah Nah, kalau misalnya lewat media sosial, kita harus cari tahu background di media sosial itu banyak nggak orang yang kasih komentar bagus. nah ini menarik nih modus teman kencan gitu. Orang nggak kepikiran yang aneh-aneh ya Bu Sri ya kalau begini ya. Wah nggak mungkin niat jelek gitu kan. Nah tapi ternyata jadi korban begal dari sini. Nah itu dia kadang, eee eee, memang, apa ya, perubahan perilaku masyarakat kita gitu ya, yang sekarang ini lebih terutama untuk anak-anak muda gitu ya, lebih tergolong apa ya, cepat sekali ingin merasakan hal yang terpuaskan gitu Mbak, secara instan Serba gitu. instan ya. Nah Betul. jadi apalagi modusnya dengan apa, iming-iming teman kencan gitu, padahal ternyata gitu ya Gerombolan dia begal ya ternyata. ternyata Harus lebih hati-hati. perempuannya ini yang ikut komplotan Iya, sama betul. pelaku gitu, akhirnya ikut juga melakukan aksi begal. Nah, saya rasa kalau modus teman kencan ini yang perlu diwaspadai adalah ya kita harus apa ya, membekali diri gitu dengan, paling nggak ajak teman lah Oke. gitu. Ini udah ajak teman, dua-duanya Pengaman. jadi korban nih. Oke, Dua-duanya oke. jadi korban ya, berarti harus yang dilakukan lebih apa, cari tahu dulu latar Ya, belakang. lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Baik, Bu Sri singkat ini mengenai modus-modus lain yang juga harus diwaspadain apa? Modus sangat banyak, mengikuti perkembangan ya tadi lihat kesempatan. Tidak selamanya pembegal itu pakai kendaraan loh. Oke. Jadi di tempat-tempat sepi dia pakai tali yang di gear itu loh. Jadi set jatuh pura-pura nolong. Jadi banyak yang pura-pura nolong itu. Padahal mereka juga yang melakukan. Pelaku, ya. Kadang tiba-tiba pas lewat ada bambu masuk lempar kepental pura-pura nolong lagi. Jadi sangat banyak. Jadi tidak selamanya yang mengikuti kita dari belakang. Nah kalau kita mengikuti maka bagus kalau selalu melihat spion siapa yang ada ketika bertemu dengan kasus-kasus begitu. Berhenti di tempat keramaian, berhenti di pos polisi, berhenti di perkantoran yang ada satpam, Cari bantuan cari ya, Bu, keamanan. cari Jadi orang banyak. cara-cara seperti itu, feeling kita biasanya itu ada rasa tidak nyaman. Entahlah itu kuasa semesta ya kuasa. Iya. Jadi pada saat itu nggak boleh diremehkan. Jadi untuk menyelamatkan diri, cari tempat ramai, cari tempat masuk perkantoran yang ada satpam, yang ada kantor polisi, syukur-syukur gitu ya. Pokoknya perkantoran-perkantoran yang ada jasa keamanannya. Tapi Itu. kalau untuk kondisi Bu Suharlina kemarin udah nggak bisa kemana-mana ini dia, kayaknya ya. ini maka dari sini kita desakkan adalah kepada para pemangku kepentingan di daerah itu yang mempunyai kewenangan-kewenangan seperti itu, tolonglah. Itu kan juga kepentingan lain. Makanya pembangunan jalan itu sebenarnya harus sudah dipikirkan dengan infrastruktur lainnya.
Jangan jadi cuma bangun jalan Nggak ada parsial penerangan aja, gitu ya, parsial satu. Ketika bangun jalan situ, apalagi tahu di sini barangkali di sana ada pos atau ada dibangun apa, Oke. gitu. Sehingga rakyat pun ikut. Saya yakin rakyat itu mau kok berpartisipasi. Oke, mudah-mudahan ini didengarkan masukannya ya Bu Sri ya. Nah, Mbak Devi, hal yang juga penting adalah korban. Ibu Suharlina ada di sini. Ibu Suharlina tadi mengakui masih trauma, sering terbangun di malam hari, masih sering ketakutan. Apa mungkin hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu Bu Suharlina perlahan-lahan bisa pulih? Pertama, sepengetahuan saya pihak kepolisian itu punya PPA. Jadi kalau memang ibu masih mengalami ketakutan dan sebagainya, selain tadi menceritakan apa yang dialami dalam konteks supaya bisa segera ditangkap pelaku, tapi juga bisa menceritakan kepada pihak kepolisian. Dan saya optimis tim PPA di setiap polsek, polres itu siap membantu, itu satu. Tapi yang kedua juga anak-anak yang memang tertangkap, itu juga perlu dibantu konseling untuk memastikan agar mereka setelah ditangkap juga insaf. Karena peluang mereka tidak sadar itu tinggi sekali, karena ada satu peneliti dunia yang mengatakan anak-anak itu adalah ibaratnya mobil yang punya gas yang bagus tapi remnya lemah. Nah, remnya itu siapa? Rem pertama jelas orang tua. Ya. Tapi rem kedua kalau orang tuanya tidak punya kesadaran adalah pimpinan daerah terkecil, yaitu apa? RT RW. Artinya apa? Satu, mengingatkan orang tua, memastikan bahwa tolong jangan anaknya sampai keluar rumah. Tapi lingkungan itu kan kita punya ya yang namanya jam di mana, jam berapa pintu kawasan itu ditutup misalnya. Kan kita punya kearifan sosial yang luar biasa seperti Siskamling. Ya kita pastikan anak-anak itu tidak boleh keluar dari wilayah itu. Nah, kalaupun misalnya ada anak-anak yang masuk ke wilayah lain, semestinya warga dan pimpinan-pimpinan terkecil lagi yang dipimpin oleh RT RW juga memastikan untuk memulangkan anak-anak itu, mengatakan bahwa Anda tidak bisa ada di sini. Karena jangan sampai atas dasar keinginan tidak mau mencampuri urusan orang lain dan melihat bahwa yang penting rumahku yang aman, ini justru berpotensi kita menjadi orang yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Karena tadi potensi kita menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban itu bisa terjadi pada siapapun. Jadi mari kita mulai dari lingkungan kita, mulai dari diri kita. Untuk satu yang paling penting adalah ayo rangkul, peluk dan puji anak-anak kita agar mereka tidak perlu mencari pujian dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Mbak Monika, boleh sedikit aja pendek, apa yang bisa dilakukan Bu Suharlina untuk membantu self healingnya? Kalau dari saya ya Bu, yang karena saya tidak merasakan langsung gitu, mungkin bisa efeknya beda kalau saya merasakan langsung apa yang dialami oleh ibu gitu ya. Nah, keluarga sih yang paling berperan sangat besar di sini ya Mbak ya, artinya Support system ya. support sistemnya, suami, orang tua, saudara gitu ya, yang bisa menenangkan gitu ketika orang ini kan, kita ini kan kalau mau mengatasi trauma ini kan beda-beda waktunya. Nah, paling keluarganya yang support terus, membantu, menenangkan terus, tetap menjaga ibu biar traumanya berkurang dan bahkan hilang gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terakhir Bu Suharlina, apa yang diharapkan, yang disampaikan malam hari ini dari Bu Suharlina sebagai korban? Harapannya apa untuk kedepannya, baik untuk polisi atau untuk komunitas harapannya tempat? mudah-mudahan gak ada kejadian lagi seperti saya gitu. Terus kedepannya lebih diamankan lagi, terus mungkin dikasih penerangan dan ya itu supaya aparat-aparatnya juga bisa bergerak gitu. Pelakunya minta segera diusut Pelakunya ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. tertangkap dan itu gitu. Terungkap semua gitu. Jangan ada kejadian lagi, apalagi di daerahnya masih itu aja gitu. Kejadiannya masih di lokasi yang sama dan di hari besok setelah Iya, kejadian itu ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian oleh aparat kepolisian. Ya bisa ya Bu Sri ya, harusnya lebih diperhatikan di lokasi itu, bahkan juga untuk mengusut siapa pelakunya dengan informasi yang didapatkan tadi dari mulai tempat jual bensin eceran dan lain-lain ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Suharlina, sekali lagi saya turut prihatin atas apa yang Ibu alami. Semoga Ibu dan kandungannya juga sehat terus Bu ya, sampai melahirkan nanti. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ibu Sri Suari, Mbak Devi terima kasih, Mbak Monika terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi penonton Perempuan Bicara. Dan juga yang paling penting adalah kita harus juga peduli dengan lingkungan. Jangan hanya keselamatan diri sendiri tadi Mbak Devi bilang, tapi juga lingkungan kita. Saya Dwi Anggia, pamit dari Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.